Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahril Ramadan syahrul maghfirah wa syahrul mubarakah sayyidus syahrus suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallah wa sadaqa rasulil karim. Anak sekalian, siswa-siswi MTSN 4 Sidoarjo peserta Pondok Ramadan yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita semua telah dipertemukan oleh Allah di dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salat wa salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, alhamdulillah perlu kita sampaikan, kita ucapkan, karena apa? Selama 2 bulan kita semua telah berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah masuk bulan Rajab, maka kita selaku umat Islam disunnahkan untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ya Allah, pertemukanlah ya Allah kami ini dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah rupanya pada hari ini kita semua telah diberi hidayah, taufik, kesehatan, iman, Islam oleh Allah sehingga bertemu dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Anak sekalian, oleh karena itu saya sampaikan, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Anak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Apa artinya? Idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Anak sekalian, telah dibuka pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan, terutama untuk orang yang siam khusus, yakni diberi oleh Allah dengan babur royan, pintu surga yang namanya royan. Oleh karena itu anak sekalian, marilah kita sambut bulan Ramadan ini, kita ketuk pintu-pintu surga itu dengan apa? Dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Anak sekalian, kita kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan khusus, panggilan yang istimewa. Satu panggilan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak panggilan-panggilan dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Ya ayyuhal insan, dan banyak sekali. Akan tapi ini khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, kita dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk melakukan syiyam, untuk melakukan
berpuasa, yakni puasa dalam bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan puasa? Yakni meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan juga meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Nah, ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semua. Jadi umat-umat dulu, para nabi, para rasul telah memberikan suatu syariat, ya, diberikan oleh Allah suatu syariat untuk berpuasa, akan tapi mungkin berbeda dengan apa yang disyaratkan pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qabl, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Ini endingnya. Ini tujuan pokok. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah siam ini kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kalau sudah kita jadi orang takwa, masya Allah, banyak sekali jaminan-jaminan Allah terhadap orang yang bertakwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, dan banyak sekali jaminan-jaminan Allah kepada orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian, dalam ayat berikutnya ayyamam ma'dudat, bahwasanya Allah mewajibkan siam, berpuasa, puasa bulan Ramadan ini ayyamam ma'dudat, hanya pada hari-hari tertentu. Selama 360 hari hanya 30 hari. Allah memberikan 12 bulan, hanya 1 bulan kita hanya disuruh untuk berpuasa bulan. Oleh karena itu marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlu beberapa bekal persiapan yang harus kita laksanakan anak sekalian dalam melaksanakan ibadah siam ini. Bekal apa itu? Yang pertama adalah bekal nafsiyah, bekal jiwa kita, iman kita. Tadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan, karena iman. Ini jadi bekal nafsiyah, iman kita ini mari kita mantapkan dalam bulan Ramadan ini. Marilah kita hiasi hidup dalam melaksanakan siam Ramadan ini dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat karimah, sifat-sifat yang mulia. Apa diantaranya itu? Yang pertama adalah sabar. Ini adalah termasuk bekal nafsiyah kita, sabar, ya. Sabar ini. Sebab inti dari siam anak-anak sekalian ini adalah menahan diri, ya. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu emosi atau marah dan lain sebagainya, ya. Ini. Jadi kita hadapi dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini anak sekalian. Jadi bekal nafsiyah jiwa kita ini marilah kita tanamkan terutama dalam bulan puasa ini, dalam waktu kita melaksanakan siam Ramadan ini anak sekalian. Kemudian tawadhu, rendah hati, ya. Ini rendah hati harus kita tanamkan, ya. Kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak makan dari terbit fajar sampai matahari terbenam merasa lemah. Jangan merasa kita punya kelebihan kekuatan yang maha hebat, sombong dan lain sebagainya. Mari kita jauhi. Kemudian tawakal, pasrah kepada Allah. Qanaah, menerima apa adanya, nrimo ing pandum, mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, ini diantara sebagian dari contoh-contoh bekal nafsiyah kita, jiwa kita dalam melaksanakan ibadah siam. Kemudian yang kedua anak-anak sekalian yakni bekal sakowiyah atau ilmu. Nah, ini al-ilmu qabla amalin, ilmu mendahului amal. Artinya apa? Sebelum kita beramal harus
berilmu, harus diilmuni dulu. Nah ini, orang mau berangkat haji, ada yang namanya manasik haji. Ada orang ya mau melakukan pernikahan, ada binwin, bimbingan pernikahan, perkawinan. Nah ini, termasuk juga ketika melaksanakan ibadah siam ini, mari kita ilmuni dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan siam, rukun-rukun siam itu apa, sunnah-sunnah yang ada dalam puasa itu, hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu apa saja dan lain sebagainya. Ini, jadi kita harus pahami ilmunya. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, yakni bekal jisiyah, jasmani, fisik. Artinya apa? Ibadah siam ini, anak-anak sekalian, termasuk ibadah fisik. Karena apa? Dari pagi, dari terbit fajar sampai matahari terbenam, kita tidak boleh makan dan minum. Oleh karena itu perlu adanya kekuatan fisik. Nah ini, di samping kita meningkatkan iman kita, juga meningkatkan imun kita. Nah ini, fisik kita, jasmani kita. Ya, apapun aktivitas kita, kalau badan kita sakit tidak bisa maksimal. Termasuk ibadah siam. Manakala kita tidak mampu untuk siam, maka ada rukhsah wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain, enggak apa-apa meninggalkan siam. Tapi kalau bisa tidak sakit. Nah, ini ya. Jadi oleh karena itu mari kita jaga fisik kita, imun kita, jisiyah kita. Dengan cara apa? Ya rajinlah ya. Gerak-gerak olahraga dikit-dikit habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh jangan tidur ya. Minimal ya jalan-jalan gitu ya, atau mungkin bisa membantu orang tua gitu ya. Kemudian nutrisi kita, makanan kita ya, ini hendaknya yang terpenuhi. Kemudian istirahat ya. Kalau memang waktu itu daripada digunakan hal-hal yang kurang baik, ya lebih baik dipakai tidur. Nah ini ya, istirahat yang cukup. Nah ini untuk meningkatkan imun kita ya. Karena itu, nah ini ya, wis tak turu tak ibadah, enggak. Artinya ya daripada nanti kalau tidak tidur ngomong-ngomong ya, ngerasani dan lain sebagainya, melakukan hal yang kurang baik, ya lebih baik tidur untuk persiapan tadarus ya. Nanti malam untuk persiapan sholat taraweh biar semakin giat. Nah ini ya yang ternilai ibadah ya. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, bekal yang harus kita punyai ketika melaksanakan ibadah siam adalah bekal maliyah. Maliyah. Apa artinya maliyah? Harta. Harta di sini bukan berarti kita siapkan berbagai macam menu ya, yang variasi ketika berbuka atau sahur, atau menyiapkan berbagai macam perabot rumah tangga yang baru, baju baru, pakaian baru, celana baru ketika waktu hari raya. Bukan itu yang saya maksud. Bekal maliyah di sini adalah marilah kita minit ya, kita persiapkan bulan yang sangat bagus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah yang paling afdol adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Ada sahabat yang pernah bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa ya Rasul yang paling afdol? Sedekah dalam bulan Ramadan. Nah ini, jadi kita minit, kita rencanakan, kita sehingga bisa banyak melakukan infak, sedekah dan amal-amal yang lain selama dalam bulan Ramadan. Nah ini, apalagi kalau kita ya ini bisa memberikan berbuka kepada orang yang siam. Nah ini, masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man fattara iman ya, kana lahu misli ajrihi. Apa artinya? Man fattara iman, man barang siapa fattara yang memberikan berbuka, iman orang yang berpuasa, kana lahu maka ada baginya, bagi orang yang memberikan buka tadi, misli ajrihi, seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala atau ganjaran orang yang berpuasa. Nah ini, sehingga dengan adanya hadis ini anak-anak sekalian, banyak sekali di masjid-masjid, di musola, bahkan di pinggir-pinggir jalan, ini banyak orang yang memberikan berbuka puasa, takjil dan lain sebagainya, berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat. Nah ini. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan anak sekalian, dalam bulan Ramadan ini kita harus punya target ya, punya target.
Saya melaksanakan ibadah siam Ramadan ini, apa targetnya? Ini satu contoh. Saya harus melaksanakan siam selama 1 bulan penuh. Nah ini, sehingga disiapkan imunnya dan sebagainya. Ini ya, jangan sampai ada yang model ya, berdoa jangan sampai ada yang sakit sehingga meninggalkan siam. Nah ini punya target. Target berikutnya, dalam 1 bulan ini, bulan Ramadan ini, saya harus khatam 1 kali minimal. Nah ini ya, khatam satu kali. Nah, kalau 1 bulan 30 hari ya, kurang lebih 30 hari, kadang-kadang ya 29, ya ini rata-rata bisa kita ambil. Kalau memang khatam 1 kali, berarti tiap harinya harus satu juz. Nah ini ya, harus punya target ya. Kalau dicicil ya, sholat sehari semalam ada 5 kali ya, berarti setiap habis sholat, 1 kali sholat ini 2 lembar. Nah ini targetnya. Habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar dan seterusnya. Insya Allah sudah 10 lembar ya. Nah, ini sudah satu juz. Nah ini, jadi harus punya target 1 Ramadan ini, dalam bulan Ramadan ini khatam satu kali. Nah ini, atau punya target-target yang lainnya ya, saya harus atau saya tidak boleh meninggalkan sholat taraweh 1 kali pun. Nah ini ya, sehingga tiap malam itu senantiasa sholat taraweh. Nah, ini, atau punya target-target yang lain. Nah, ini anak sekalian, jadi mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ya bertemu dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, marilah kita maksimalkan mungkin, kita ya optimalkan ya amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menerima ya semua amal-amal kebaikan kita dalam bulan Ramadan, baik amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang sunnah. Anak-anak sekalian, inilah ya sekedar mukadimah yang bisa kami sampaikan. Adapun ya masalah yang lain ya, masalah mungkin hikmah puasa ya, surga yang merindukan orang-orang berpuasa, atau hal-hal apa yang bisa membatalkan puasa dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.